Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mempresentasikan perusahaan kami atau usaha bisnis jasa kami, yaitu Recycle and Go. Sebelumnya perkenalkan, kami memiliki tim yaitu Misi Katul Adawiyah sebagai founder sekaligus juga CEO, Riko Ramandas sebagai CFO sekaligus Marketing Communication, dan juga Muhammad Afinsyah sebagai Head Marketing dan sekaligus Supervisor, dan juga saya sendiri Managers dan juga sekaligus Software Developer. Oke, sebelum melanjutkan presentasinya, kita harus mengetahui bahwa permasalahan sampah di Indonesia, yaitu permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,67 ton disumbangkan oleh sampah plastik. Cukup ironis untuk diketahui, tapi itu adalah fakta dari negara kita sendiri. Jadi kami hadir, Recycle and Go hadir untuk mewadahi dari permasalahan-permasalahan ini. Recycle and Go memiliki tujuan untuk mengolah sampah-sampah yang nantinya akan diberikan oleh kalian-kalian sendiri, masyarakat-masyarakat Indonesia, yang nantinya diberikan kepada kami, yang nantinya kami olah kembali menjadi barang yang memiliki fundamental. Seperti contohnya nanti kami akan mengolah sampah menjadi bukan sekedar sampah saja ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti minyak jelantah yang nanti kita akan olah lagi menjadi minyak yang layak pakai, dan juga ada sampah-sampah seperti kardus, juga nanti ada sampah-sampah plastik yang nantinya kami bisa pilah-pilah lagi yang nantinya kita bisa jual lagi secara retail, yaitu seperti goodie bag, nantinya ada botol-botol bekas yang nantinya mungkin dipakai sebagai keperluan lainnya, dan juga sampah-sampah basah yang nantinya kami bisa olah menjadi pupuk untuk pertanian. Tidak hanya itu, kami juga bekerja sama langsung dengan pengrajin-pengrajin di lingkungan kami, yang nantinya barang-barang yang kami dapatkan kami olah kembali bersama pengrajin ini menjadi suatu barang yang memiliki fundamental, seperti nantinya kita bisa bikin tas belanja yang nantinya dibuat dari sampah-sampah bekas atau barang-barang bekas, atau mungkin baju nanti yang nantinya kita olah dari sampah yang mungkin masih bisa diolah untuk menjadi pakaian yang layak pakai. Tidak hanya bekerja sama dengan pengrajin, kami juga bekerja sama dengan usaha-usaha muda yang menjualkan pakaian-pakaian bekas yang nantinya memiliki gaya tren tersendiri untuk digunakannya, seperti biasa disebutnya juga thrift ya, thrifting atau thrifting, yang nantinya kami juga menerima sampah-sampah berupa bahan-bahan pakaian yang berupa jeans, katun, yang nantinya mungkin nanti bisa kami olah menjadi jaket jeans atau jaket biasa, atau mungkin celana jeans, atau juga kemeja atau sebagainya gitu. Yang pertama, customer problem. Kami akan membahas customer problem, yang dimana tidak memadainya tempat pengolahan sampah. Warga sering komplain kepada kita, dimana kalau misalkan kita mengolah sampah, menimbulkan bau-bau atau polusi-polusi atau kebisingan yang menyebabkan atau merugikan warga sekitar. Nah, tidak hanya itu, warga juga sering komplain bahwa kantor kami banyak sampah-sampah yang mungkin mereka belum mengetahui bahwa sampah-sampah tersebut akan nantinya kami olah kembali. Selanjutnya itu sulit menemukan tempat pengolahan sampah. Jadi warga sering komplain juga kalau misalkan kita mengolah sampah tersebut, kita menimbulkan kebisingan-kebisingan atau yang merugikan orang lain, kayak kok ini berisik sekali, kok ini kenapa kotor sekali, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada masyarakat kelas menengah ke bawah kesusahan dalam menggunakan smartphone. Yang selanjutnya itu ada problem solution jadi solusi dari masalah-masalah yang tadi kami temukan dari komplain-komplain warga tersebut, yaitu pertama, kami menciptakan tempat yang lebih manusiawi lagi untuk mengolah sampah-sampah tersebut. Jadi kami berusaha untuk menjauhkan
tempat pengolahan kami dari lingkungan hidup di sekitarannya. Jadi kita akan membuat suatu rumah kembali untuk kami, hanya untuk mengolah sampah-sampah kami untuk tidak mengganggu atau tidak merugikan warga-warga sekitar kami. Selanjutnya ada memberikan wawasan untuk membantu cara mengakses aplikasi tersebut. Wawasan tersebut berupa seperti nanti kita akan membuat video bagaimana cara menggunakan aplikasi kami yang nantinya akan tersedia ada di sosial media kami, website kami, seperti nanti sosial medianya kami akan menerapkannya ada di YouTube, TikTok, atau juga Instagram. Lalu selanjutnya target market dari Recycle and Go adalah yang pertama, masyarakat menengah ke bawah. Kami sering mendengar bahwa masyarakat menengah ke bawah masih menganut budaya untuk membuang sampah sembarangan. Kami berharap dengan ada Recycle and Go hadir untuk memberikan pemahaman untuk lebih sering untuk memberikan motivasi kepada masyarakat menengah ke bawah untuk mendaur ulang sampah. Lalu juga semua kalangan usia dan juga pengguna smartphone karena aplikasi kami berbasis dengan smartphone. Lalu apa saja value proposition yang ditawarkan oleh perusahaan kami? Perusahaan kami menawarkan menggunakan sistem yang mudah bagi pengguna aplikasi untuk diterapkan. Jadi dalam aplikasi Recycle and Go kami menggunakan sistem yang mudah digunakan bagi pengguna untuk memberikan sampah dan juga membeli barang-barang hasil daur ulang kami. Lalu juga customer service 24 jam, yang dimana jika pengguna ingin menyampaikan keluhan ataupun saran, kami membuka customer service selama 24 jam melalui website kami. Lalu ada memanfaatkan teknologi untuk memberi kemudahan akses pengumpulan sampah, sistem yang terintegrasi, dan juga memberikan edukasi pentingnya pengolahan limbah plastik. Kami akan memberikan edukasi dengan kampanye-kampanye, seminar motivasi, dan lain-lain untuk memberikan edukasi pentingnya pengolahan limbah sampah plastik. Selanjutnya, sosial impact yang kami harapkan dari hadir Recycle and Go adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah plastik dan mendaur ulang sampah plastik. Dengan mengurangi limbah plastik dan mendaur ulang sampah plastik, kami berharap Recycle and Go dapat mengurangi jumlah polusi yang disebabkan oleh sampah plastik di Indonesia. Lalu juga membantu pengusaha UMKM meningkatkan produksi dengan menjual hasil daur ulang sampah tersebut kepada para masyarakat. Dan juga menginfluence masyarakat untuk lebih memprioritaskan mendaur ulang sampah daripada membuangnya. Dan yang terakhir, kami berharap masyarakat mendapat pengetahuan baru tentang pengolahan sampah modern. Karena kami sering mendengar bahwa pengetahuan ini belum menyebar secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap Recycle and Go dapat hadir memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya mendaur ulang sampah. Lalu visi kami yang pertama adalah menjadi perusahaan pendaur ulang sampah yang terkemuka, yang kuat, inovatif, dan solutif dalam memberikan solusi untuk pengolahan sampah di Indonesia. Dan kami juga berharap menjadi pelopor penggerak masyarakat untuk lebih giat dalam mendaur ulang sampah agar dapat mengurangi jumlah limbah plastik sampah di Indonesia. Dan terakhir, menciptakan cabang di beberapa tempat yang lebih luas lagi untuk memaksimalkan kinerja kami dalam mendaur ulang sampah plastik di Indonesia. Lalu revenue stream atau pendapatan utama kami berasal dari pelanggan setia yang giat mengambil hasil olahan jasa kita. Pelanggan yang mengambil hasil olahan jasa kita memberikan uang, dan uang tersebut kami ambil sekitar 5-10% pendapatan untuk pendapatan kami. Dan juga penjualan produk daur ulang sampah yang berupa hasil kerajinan tangan seperti goodie bag, tas sekolah, dan hasil daur ulang sampah lain merupakan salah satu revenue stream dari perusahaan kami. Oke, selanjutnya mengapa solusi yang sebelumnya belum menyelesaikan masalah yang lalu? Yang pertama, karena solusi yang sebelumnya belum membuat inovasi ini. Maksudnya permasalahan-permasalahan yang tadi kami temukan seperti komplain warga yang terhadap kebisingan polusi yang kami ciptakan itu belum kami solusinya belum kami buat, dan kami masih mencari tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Dan selanjutnya yang kedua itu keuntungan yang diberikan tidak memuaskan customer. Jadi sekiranya seperti mungkin
customer kami belum begitu terpercaya ya kepada kami bahwa pembuangan sampah itu tidak hanya harus dibuang ke TPA atau kemana, tapi kita juga bisa mengolah sampah-sampah tersebut agar menjadi barang yang memiliki fundamental. Selanjutnya ada market opportunity. Saat ini kami melihat target pasar yang sudah sadar akan produk daur ulang dan cinta lingkungan serta kecintaan masyarakat terhadap barang yang unik dan menarik. Sehingga terdapat peluang bagi kami untuk mengembangkan usaha ini tak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menyelamatkan lingkungan. Oke, dari slide ini bagaimana cara kalian bisa atau customer kami dapat menggunakan jasa kami, yaitu pertama bisa menggunakan bisa via telepon atau WhatsApp dari nomor yang tertera itu 081384573854. Itu adalah nomor saya sendiri yang nantinya saya akan membantu customer kami untuk menggunakan jasa kami. Tidak hanya lewat HP atau telepon, kami juga menyediakannya melalui aplikasi, yaitu aplikasi Recycle and Go yang nantinya akan hadir di Play Store dan juga bisa langsung di-download, langsung juga diunduh melalui website kami, yaitu Recycle and Go. Yang nantinya di mana di aplikasi tersebut kami menjabarkan bagaimana cara menggunakan jasa-jasa kami. Nah, yang selanjutnya bisa menggunakan website kami, yaitu recycleandgo.id. Yang nantinya kalian bisa melihat tata cara bagaimana cara menggunakan jasa kami dan juga bisa menanyakan langsung kepada customer service yang kami sediakan di website itu, yang nantinya customer service itu bekerja selama 24 jam. Atau kalian bisa langsung mengunjungi kantor kami yang ada di Gang Al-Hikmah RW 8 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 10570. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan juga Pak Yusuf yang sudah mendengarkan dan juga sudah kepingin untuk tahu bagaimana Recycle and Go bekerja. Terima kasih, cukup sampai situ. Terima kasih kami ucapkan. Kami Recycle and Go memiliki memiliki slogan, yaitu a better environment comes from our hands. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.